Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi kembali membuat gebrakan di dunia pendidikan wilayah Jawa Barat. Melalui media sosial Instagram, kali ini KDM meminta orang tua murid membuat surat pernyataan bahwa tidak akan memidanakan atau menggugat guru apabila guru bertindak demi kebaikan murid. Permintaan Deddy ini merujuk pada banyaknya kasus guru yang dipidanakan saat berusaha untuk mendisiplinkan muridnya. Meski demikian, KDM juga memastikan Pemprov Jawa Barat tidak akan tinggal diam terhadap guru yang bertindak arogan terhadap anak didiknya. Kami harapkan orang tuanya untuk membuat surat pernyataan tidak akan mempidanakan guru, menggugat perdata guru apabila guru bertindak demi kebaikan muridnya, demi pendidikan muridnya. Dan seluruhnya dilakukan dengan keikhlasan. Semoga para orang tua bersedia untuk menandatangani itu, karena itu bagian dari membangun harmoni. Kecuali kalau gurunya melakukan tindakan karena kebencian, tidak ada unsur pendidikan, bahkan tidak memberikan tauladan, ya silahkan saja. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dilaporkan oleh seorang wali murid bernama Adel Setiawan asal Bekasi, Jawa Barat ke Barreskrim Polri buntut kirim siswa bermasalah ke barak militer. Bahkan KDM juga telah dilaporkan ke Komnas HAM karena alasan yang sama. Seorang wanita muda tewas terjebak di dalam rumah saat kebakaran besar menghanguskan 8 rumah di Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan dini hari tadi. Kebakaran diduga berasal dari lilin yang dinyalakan saat pemadaman listrik. Kobaran api membesar dan menghanguskan 8 rumah warga di Jalan J, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, pukul 1:30 dini hari tadi. Naas, seorang penghuni rumah perempuan berusia 23 tahun bernama Putri terjebak di dalam rumah dan meninggal. Jenazah korban dievakuasi sementara ke musola setempat. Dugaan kami ya menghimpun dari keterangan warga, karena saat padam itu warga pada menggunakan penerangan ada sebagian dari lilin, dan rumah yang ke titik awal itu sedang ada menggunakan penerangannya pakai lilin, penyalaan lilin. Jadi dugaannya kita mengarah sementara dari lilin tersebut. Kebakaran diduga berasal dari lilin yang tengah digunakan di salah satu rumah warga saat terjadi pemadaman listrik. Api berhasil dipadamkan setelah 18 unit pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Saat ini puluhan korban kebakaran, terutama lansia, ibu-ibu dan anak-anak, telah dievakuasi ke musola setempat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sementara itu, akibat korsleting, sebuah kabel tiang listrik yang berada di Jalan Peta Selatan, Kalideres, Jakarta Barat terbakar. Lokasi kabel berada di belakang SPBU, membuat petugas SPBU dan masyarakat panik, khawatir api merambat ke SPBU. Kabel listrik ini terbakar setelah salah seorang petugas PLN memperbaiki sambungan kabel pada tiang listrik ini, dan hingga saat ini aktivitas penjualan BBM ditutup. Warga yang tengah mengisi BBM diminta untuk menjauh. Yang hari ini hujan abu vulkanik letusan Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur makin terasa pekat. Puluhan ibu dan bayi dievakuasi ke lokasi aman. Dampak abu vulkanik juga membuat Bandara Franseda ditutup sementara. Sambil menggendong bayinya, sejumlah ibu dari Kringa, wilayah di perbatasan Kabupaten Sika dan Flores Timur, dievakuasi ke rumah persalinan di Kota Maumere. Ibu dan bayi terpaksa dievakuasi untuk menghindari paparan abu vulkanik pekat akibat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Evakuasi bayi dan balita menjadi prioritas lantaran rentan terkena penyakit saluran pernafasan akibat debu vulkanik erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Asap semua mengepul, dan semua panik, lari keluar, berdiri di teras. Ini mama bilang tidak apa-apa, kita tidak boleh panik, kita duduk di dalam saja.
Selain mengevakuasi warga kelompok rentan, BPBD juga membagikan masker kepada warga yang beraktivitas di luar rumah. Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur meletus Selasa lalu. Dentuman kuat disertai hujan batu dan pasir. 4.000 warga dari 5 desa di Kabupaten Sika telah mengungsi. Warga di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki diminta tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 8 km dari pusat erupsi. Sementara itu, otoritas Bandara Frans Seda juga menutup sementara aktivitas penerbangan dari dan menuju Sika. Ratusan calon penumpang merefund tiket atau menjadwal ulang keberangkatan. Tim Liputan iNews melaporkan. 44 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tempat judi kasino berkedok tempat futsal. Dari lokasi, polisi menyita uang 3 miliar rupiah. Polda Jawa Barat mengungkap kasus kasino yang berkamuflase tempat futsal di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung. Dari 63 orang yang diperiksa, sebanyak 44 orang ditetapkan sebagai tersangka. Para tersangka merupakan manajemen serta pegawai yang bekerja di kasino. Kondisinya sangat tersamar ya di keramaian kota. Kemudian promosi yang kesini adalah futsal. Kita lihat tadi ada beberapa barang bukti kendaraan yang dipakai oleh pengguna dan juga karyawan di sini yang sudah kita amankan juga di sana. Dari hasil penyelidikan terbaru, petugas berhasil menemukan uang tunai sebanyak 350 juta rupiah serta saldo rekening sebanyak 2,73 miliar yang disinyalir digunakan untuk berjudi. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Iwan Pangestu, iNews melaporkan. Pemirsa, eksekusi lahan seluas 9 hektar di Sidoarjo, Jawa Timur diwarnai bentrok antara warga dengan kepolisian. 1 anggota polisi terluka akibat ditarik massa dan terjatuh ke jalan. Eksekusi lahan seluas 9 hektar di Desa Tambak Oso, Kecamatan Waru, Sidoarjo diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi saat petugas keamanan dari Polresta Sidoarjo terlibat adu mulut dengan massa aksi pendukung termohon yang menutup akses jalan masuk menuju lokasi eksekusi. Akibat kejadian itu, 1 anggota dari Polresta Sidoarjo mengalami luka di bagian pelipis karena terjatuh dari motor setelah ditarik massa aksi. Kuasa hukum termohon menyebut aksi penghalangan ini dilakukan karena pihak termohon tidak terima karena baru menerima surat pemberitahuan eksekusi pada pagi hari. Ini dari segi kepatutan itu sudah menyalahi cacat formil tata aturan untuk bersurat. Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo dinampingi TNI Polri berhasil membacakan berita acara eksekusi lahan itu dan aparat keamanan kemudian meninggalkan lokasi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Agusta, iNews melaporkan.